salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan untuk rekan-rekan semua, patuhi terus protokol kesehatan, jagalah imunitas tubuh kita, apalagi dalam kondisi saat ini dalam menghadapi pandemi. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga untuk modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, khususnya sesi 2, cermat meminjam dan menabung, langkah kelima. Untuk video selengkapnya, selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, kita sudah memasuki sesi cermat meminjam dan menabung, langkah kelima ya Bu. Nah, di sini ibu-ibu masih semangat kan? Harus ya Bu, harus semangat. Nah, untuk membakar semangat ibu-ibu semua di sini, nanti jika saya bilang mana semangatnya, ibu jawab ini semangatnya, seperti itu ya Bu. Nah, kita coba mana semangatnya, ini semangatnya. Terima kasih ibu-ibu semua. Nah, rutin menabung memang merupakan tantangan berat untuk kita semua ya Bu. Apalagi misalkan ibu-ibu atau suami ibu pendapatannya tidak tetap Bu. Namun menabung dengan rutin dapat disesuaikan dengan pola pendapatan kita ya Bu. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan atau musiman ya, asalkan langsung disisihkan setiap kali ada pendapatan. Ya, barangkali di sini ada ibu-ibu yang sudah menabung. Ya, Ibu EH menabung di mana Bu? Di koperasi. Sudah berapa lama Ibu menabung di koperasi? 2 bulan. Kenapa Ibu EH ini memilih koperasi sebagai tempat Ibu untuk menabung? Mudah, ya. Terus apalagi Bu? Karena Ibu sudah menjadi anggota. Terima kasih Ibu EH. Kita kasih tepuk mantul untuk Ibu EH. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih ya Bu. Nah, kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan tempat-tempat menabung agar bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada ibu-ibu semua di sini tempat-tempat mana saja yang mungkin menjadi rekomendasi ibu-ibu untuk menabung. Rekomendasi itu Bu untuk barangkali di antara ibu-ibu ingin menabung. Nah, di sini saya akan memperlihatkannya tempat-tempatnya ya Bu. Di sini ya Bu. Ibu coba lihat flip chart E2. Nah, di sini adalah tempat menabung. Namun sebelum itu, biar lebih fokus ibu-ibu untuk melihat flip chartnya, kita lakukan tepuk fokus ya Bu. Ikuti saya Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Terima kasih ya Bu. Nah, sekarang udah fokus kan Bu? Kita melihat ke sini. Di sini adalah tempat untuk menabung. Kelihatan Bu? Nah, nanti saya akan tempel ya Bu. Nah, di sini adalah tempat menabung. Ada rumah celengan, sekolah anak ya Bu. Nah, Ibu Kokom, apalagi setelah sekolah anak? Arisan. Terima kasih ya Bu. Terus kelompok simpan pinjam, PKK Desa Wisma dan lain. Terus koperasi dan bank pasar. Di antara tempat usaha semua di sini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kepada ibu-ibu semua apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan tempat menabung di sini ya Bu. Nah, jika nanti
saya bilang misalkan tempat menabung, alasannya ibu bilang ya atau tidak ya bu. Nah kita sepertikan misalkan rumah celengan, lokasi mudah dijangkau ya atau tidak bu? Ya. Terus bagaimana kalau sekolah anak, lokasinya mudah dijangkau atau tidak bu? Mudah ya bu. Terus arisan mudah juga. Kelompok simpan pinjam PKK Desa Wisma dan lainnya sama lokasinya mudah dijangkau. Koperasi juga mudah dijangkau ya bu. Di sini hanya bank pasar aja yang lokasinya sulit untuk dijangkau atau lokasinya tidak mudah untuk dijangkau. Ini umumnya bank berada di tingkat kecamatan ya bu, tidak ada di desa-desa gitu, seperti itu ya bu. Sorotan harus rutin, setoran harus rutin ya bu. Untuk rumah celengan rutin atau tidak bu? Tidak ya bu. Sekolah anak rutin atau tidak bu? Tidak. Terus arisan rutin atau tidak? Kalau arisan ini rutin ya bu. Ada yang melakukannya mingguan atau bulanan ya bu. Kalau untuk arisan itu rutin. Nah terus selanjutnya untuk kelompok simpan pinjam ini tidak ya bu. Untuk koperasi rutin, untuk bank pasar tidak. Nah terus bisa diambil sewaktu-waktu. Rumah celengan bisa atau tidak bu? Bisa ya bu, bisa dipecahkan kalau celengan ya. Terus sekolah anak, ini sekolah anak umumnya hanya diambil di akhir semester ya bu. Terus untuk arisan bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak bu? Tidak ya bu. Terus kelompok simpan pinjam iya, koperasi iya, bank pasar iya. Nah di sini ada biaya administrasi. Untuk ada biaya administrasi di sini hanya rumah celengan dan sekolah anak yang tidak ada administrasinya ya bu. Terus untuk yang lainnya ini ada administrasinya. Terus mendapat bunga. Nah di sini mendapat bunga kalau kita menabung atau yang celengan gitu ya bu di rumah, apakah ada bunganya atau tidak? Tidak ya bu, jelas kalau itu. Gimana kalau misalkan di sekolah ada atau tidak? Tidak, di sekolah juga ya bu. Arisan? Tidak. Terus kelompok simpan pinjam PKK atau dan lain sebagainya? Tidak juga. Terus koperasi apakah ada bunganya? Ada ya bu untuk koperasi. Terus bank pasar? Ada. Ya. Terus di sini apakah ada resiko dicuri untuk di rumah atau celengan? Ya bu, tentu ya bu, takut dicuri oleh orang lain ya bu. Terus untuk sekolah anak ini umumnya disimpan oleh guru pihak sekolah ya bu. Terus arisan apakah ada resiko untuk dicuri? Tentu ya bu, arisan. Terus koperasi simpan pinjam ini pengurus bisa bawa uang ya bu, bawa lari uangnya, ada resikonya. Terus koperasi tidak ya bu, bank pasar tidak, ini terjamin tidak ada resiko untuk dicuri. Nah setelah melihat flip chart, ibu-ibu di sini barangkali ada kalau misalkan ingin menabung, ibu lebih memilih menabung di mana bu? Di celengan bisa ya bu. Terus di mana? Di sekolah bisa ya bu. Nah setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan menabung dapat tercapai. Seperti itu ya bu. Nah beberapa tempat menabung memiliki persyaratan yang berbeda ya bu. Nah sekarang ibu-ibu semuanya di sini coba lihat
poster atau brosur halaman 9. Udah semuanya, Bu? Udah. Udah, Bu? Udah. Nah, di sini cara membuka tabungan ya, Bu, antara bank dan koperasi. Nah, di sini ada perbedaannya ya, Bu. Nah, untuk bank, poin pertama, saya minta barangkali ada yang ingin membacakan di sini, Bu. Ya, Ibu Iyah. Ya, silakan, Bu, bacakan poin pertama dari bank, terus poin pertama dari koperasi. Bank menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM. Ya, sedangkan koperasi, Bu, menunjukkan identitas diri, KTP atau SIM atau KK atau yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Iya. Kita kasih tepuk mantul dulu ya, Bu, semuanya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih ya, Bu. Nah, di poin selanjutnya di sini kalau untuk bank mengisi formulir yang disediakan oleh bank, Bu. Tentunya ada formulir sebelum kita menabung kalau di bank. Kalau untuk di koperasi mengisi formulir keanggotaan ya, Bu. Harus menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, terus di sini bank poin ketiga membayar setoran awal minimal ya, Bu. Kalau untuk koperasi membayar simpanan pokok sekali selama menjadi anggota dan simpanan wajib bulanan atau tahunan yang jumlahnya ditentukan masing-masing koperasi. Seperti itu ya, Bu. Ini adalah perbedaan membuka tabungan antara bank dan koperasi. Nah, jika misalkan di antara ibu-ibu di sini di antara kedua tempat menabung itu, jika untuk memilih yang mana, Bu? Ibu Kokom memilih mana, Bu? Memilih bank. Alasannya, Bu? Ya, alasannya apa, Bu? Mudah dilakukan. Terus apalagi? Terjamin. Ya, terima kasih, Bu. Terus yang lainnya, apakah jika disarankan untuk menabung antara bank atau koperasi, Ibu akan memilih di mana, Bu? Ibu Lala, ya, Ibu Lala memilih apa, Bu? Memilih koperasi. Kenapa, Bu? Oh, Ibu Lala sudah menjadi anggota koperasi. Terus apalagi, Bu? Dekat, ya, bisa jadi ya, Bu. Terima kasih untuk Ibu Lala. Kita kasih tepuk mantul juga ya, Bu, untuk Ibu Lala dan Ibu Kokom. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih ya, Bu, semuanya. Di sini adalah tempat-tempat untuk menabung ya, Bu. Jadi terserah ibu-ibu, misalkan sekarang lebih menginginkan menabung di sekolah misalkan gitu ya, Bu. Enggak gitu, Bu, untuk misalkan memilih arisan gitu, Bu, saat arisan ya mangga, asalkan rutin ya, Bu. Rutin untuk dilakukan meskipun pendapatan kita tidak tentu ya, Bu, seperti itu. Jadi asalkan langsung disisihkan setiap kali ada pendapatan, seperti itu ya, Bu. Sekian persembahan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.